Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Pabrik sandal di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten hangus terbakar. Kobaran api sangat besar membuat warga panik. Kobaran api membakar sebuah pabrik sendal di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Polres Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, membuat warga panik di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam yang datang ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merembet ke permukiman warga. 95 personil diterjunkan dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini, BPBD Kota Tangerang dan Polsek Cipondoh masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, liburan keluarga berubah mencekam. Mobil berpenumpang satu keluarga wisatawan asal Jakarta terbakar di Tanjakan Wisata Lembang, Bandung. Warga panik saat melihat kobaran api melahap habis sebuah mobil yang melintas di turunan Bukanagara kawasan wisata Lembang, Bandung Barat Minggu siang. Mobil ditumpangi 4 wisatawan asal Jakarta ini diduga mengalami overheat hingga terbakar seketika. Beruntung seluruh penumpang yang terdiri dari suami, istri, anak, dan nenek berhasil menyelamatkan diri saat api belum membesar. Suami, istri, anak, sama cucu. Lagi liburan mungkin Pak ya? Lagi liburan ya. Memang ini jalur alternatif ketika jalan utama macet biasanya Pak ya? Mungkin Betul. wisatawan lewat sini Pak ya? Betul. Wisatawan yang hendak melewati tanjakan curam dari Bandung menuju Lembang dihimbau selalu cek kondisi kendaraan untuk mencegah masalah di mesin mobil. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 bus dan 2 mobil terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Kecelakaan diduga akibat bus akap gagal menyalip. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan antara bus akap dengan bus Transjakarta dan 2 kendaraan lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Terlihat bus akap mengalami ringsek parah pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan tol. Sementara bus Transjakarta rusak pada bagian belakang termasuk 2 kendaraan pribadi lainnya. Penumpang bus akap dan bus Transjakarta berhasil dievakuasi dari dalam bus. Beberapa penumpang menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan diduga terjadi karena bus akap yang gagal menyalip hingga menabrak bus Transjakarta yang berada di depannya. Bus kemudian menabrak 2 kendaraan pribadi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas, sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat bus menabrak truk di Tol 50 Indrapura Batubara, Sumatera Utara, 7 penumpang tewas. Bus pembawa rombongan puluhan penumpang yang akan berwisata religi. Jenazah suami istri korban kecelakaan bus di Jalan Tol 50 Indrapura Batubara tiba di rumah duka di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai. Warga menyambut kedatangan jenazah dengan iringan duka. 7 warga di Kelurahan Saimerbo tewas akibat rombongan rencana akan berangkat wisata ke Kabupaten Langkat menaiki bus. Alhamdulillah. Di Jalan Tol 50 Indrapura, bus menabrak truk mengakibatkan bagian depan rusak parah. 4 tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 tewas di dalam perawatan di rumah sakit, termasuk supir bus. Belasan orang lainnya mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit di Batubara. Berniat ingin ke Silam, ke Kabupaten Langkat. Kemudian di pertengahan jalan, tepatnya jalan tol 50 Indrapura, kilometer 180, terjadi kecelakaan menabrak truk. Kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Batubara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Diduga tabrak lari, mobil mewah dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban pengemudi ojek online luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Bikinin sampai hancur, mau berhenti. Gila. Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak? Bukan gua, itu makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur, diginiin kayak. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di depan warteg Mercu Buana. Ini tuh mobil keluar dari jalur. Papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terpental, terbelah dua, motor bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol, ring road. Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang? Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh. Karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia. Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana, Bang? Kondisi korban tadi. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua terduga maling motor ditangkap warga dan satpam saat beraksi di Parung Panjang, Bogor. Kedua pelaku dikepung setelah terpergok pemilik motor. Warga mengeroyok dua terduga pelaku pencuri motor. Usai terpergok, terpojok di area komplek Kabesiran Parung Panjang, Bogor. Keduanya diringkus setelah gagal melancarkan aksinya. Orang mana, Ji? Orang mana? Awalnya, pelaku hendak mengambil motor salah satu warga, namun gagal usai dipergoki korban yang langsung berteriak. Pelaku dikepung warga dan petugas satpam hingga terpojok di jalan buntu. Polisi yang sedang berpatroli segera mengamankan komplotan ini, menyita kunci letter T dan kendaraan tersangka. Kedua orang tersebut mencoba mengambil kendaraan tersebut, dipergoki, kemudian dikejar oleh massa dan tertangkap di seputaran perumahan Deliver oleh warga dan langsung kami amankan ke Mapolsek Parung Panjang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Tiawan, iNews melaporkan. Aksi bak jagoan dilakukan seorang selebgram di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku pamer senjata api usai melakukan perusakan di ruko. Selebgram Adam Denny menjadi perbincangan setelah melakukan aksi perusakan dan intimidasi di sebuah kafe di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi pengerusakan yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Menurut seorang karyawan kafe, Fadil, sebelumnya melakukan perusakan, Adam Denny datang dengan menggunakan sebuah mobil mewah. Begitu turun dari mobil, dirinya marah-marah, menanyakan keberadaan pemilik kafe serta menendang sebuah tong sampah di depan kafe. Aksi Adam yang begitu emosional langsung ditenangkan oleh seorang petugas keamanan. Namun bukannya mereda, Adam Denny justru melakukan tindakan intimidasi dengan memamerkan senjata jenis airsoft gun ke petugas keamanan.
Tak lama kemudian ada memaksa masuk ke dalam kafe sambil terus meluapkan emosinya. Di dalam ruko sejumlah barang mengalami kerusakan akibat ulah Adam Denny. Fadil sendiri tidak mengetahui motif pelaku melakukan pengerusakan dan memamerkan senjata jenis airsoft gun tersebut. Datang ngebut-ngebut dari nonton, parkir mobil dong, nanyain nama bos saya. Nah, dia marah-marah tuh nggak jelas. Tiba-tiba nentang tong sampah yang biru tadi. Nah, nggak lamaan dia maksa masuk. Pas masuk dia ngamperin ini bang, lonjok ini, sama nyabot ini sama itu. Jadi. Kasus ini ditangani aparat Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Perampokan di Menteng, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku ternyata seorang wanita, teman kerja korban. Pelaku diduga berusaha membunuh korban yang merupakan CEO perusahaan IT karena dendam, tidak terima ditegur saat main game di kantor. Misteri perampokan di sebuah rumah yang dihuni seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku percobaan pembunuhan yang seolah-olah aksi perampokan ternyata wanita rekan kerja korban yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Terungkapnya teka-teki perampokan sadis setelah petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng menggunakan metode scientific investigation. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, rupanya pelaku memberikan keterangan yang berubah-ubah alias palsu. Awalnya pelaku melaporkan aksi perampokan dilakukan oleh dua pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas. Pelaku yang berada di ruang kerja di lantai 1 mendapati korban bersimbah darah di lantai 2. Setelah dipaksa membuka brankas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram, kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Namun, keterangan ini ternyata hanya karangan belaka karena pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap korban dilakukan pelaku sendiri. Saksi yang ada di TKP pertama itu adalah atau saudari T itu kita duga palsu. Kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Korban yang saat itu sedang bermain game menggunakan virtual reality di strom pelaku menggunakan portable power supply hingga pingsan. Pelaku kemudian mengambil wajan dan memukul sebanyak 2 kali ke kepala dan punggung korban. Dalam kondisi panik, tersangka mengambil kuali dari dapur dan memukul bagian kepala korban sebanyak 2 kali dan 1 kali di punggung. Namun, korban melarikan diri ke lantai atas sambil berteriak. Sebelumnya dalam laporan, rumah yang dihuni satu keluarga disatroni komplotan perampok bersenjata tajam. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela di lantai 2 setelah memanjat tembok belakang. Pelaku menyandra dan tega melukai korban hingga terluka parah. Usai memaksa korban membuka pintu brankas, pelaku kabur menggondol sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Sempat terdengar teriakan dan suara gaduh dari rumah korban. Aksi perampokan sempat menggemarkan warga di wilayah ini. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, perampok bersenjata api menyatroni minimarket di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api ke karyawan minimarket. Aksi pelaku perampokan bersenjata api beraksi di minimarket di Jalan Surya Raya, Jagasetia, Bekasi Selatan. Pelaku menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam brankas. Pelaku juga menyekap karyawan minimarket.
Kurang dari 24 jam, pelaku akhirnya ditangkap di Cikarang Utara. Dari tangan pelaku, korek api berbentuk senjata api disita sebagai barang bukti. Sementara itu pemirsa, 3 pelaku pencurian menggondol aset korban miliaran rupiah diringkus polisi. Dalang pencurian adalah mantan karyawan yang mengaku dendam pada korban. Detik-detik tim Resmob Satreskrim Polsek Serang dan unit Reskrim Polsek Kopo mengamankan seorang pria yang diduga menjadi otak di balik aksi pencurian dengan pemberatan terekam video amatir. Pelaku diketahui merupakan mantan karyawan korban diduga telah menyusun rencana aksi pencurian tersebut. Pelaku memahami kondisi dan aktivitas di lingkungan usaha korban karena pernah bekerja dan mendapat kepercayaan selama bertahun-tahun. Selain pernah menjadi karyawan, pelaku juga memiliki hubungan dekat dengan korban. Bahkan anak pelaku disebut telah diasuh dan dibantu oleh korban selama puluhan tahun. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati dan merasa tidak puas dengan penghasilan yang diterimanya saat masih bekerja. Akibat perbuatan pelaku, korban alami kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Pembobolan yang terjadi di salah satu rumah warga di Kecamatan Kopo dengan kerugian kurang lebih 3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kami unit Reskrim Polsek Kopo beserta tim Resmob Polres Serang dapat mengungkap dan mengamankan 3 orang pelaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan mudah percaya pada orang. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang supir bermaksud pinjam uang untuk modal usaha. Namun sertifikat rumah korban justru digadaikan seorang wanita yang baru dikenalnya. Kini korban terancam kehilangan rumah setelah sertifikat rumahnya dibalik nama oleh pelaku dan dijadikan jaminan pinjaman di bank. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Kusno Sujarwadi warga Junangin Krian Sidoarjo melapor ke polisi lantaran diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan sertifikat yang dilakukan seorang wanita yang baru dikenalnya. Kejadian yang menimpa pria Parubaya yang berprofesi sebagai sopir perusahaan logistik ini terjadi bermula ketika korban membutuhkan uang 250 juta untuk usaha. Karena bingung, korban akhirnya menyerahkan sertifikat rumah miliknya ke seorang wanita yang berinisial R yang mengaku bisa membantu korban untuk mencairkan sejumlah uang tunai yang dibutuhkannya. Bukannya mendapatkan uang tunai, korban justru didatangi oleh petugas bank milik pemerintah yang mengancam akan melelang rumahnya. Dari kejadian ini baru diketahui korban bahwa sertifikat rumah korban yang diserahkan ke seorang wanita berinisial R diam-diam telah dibalik nama dengan nama orang lain berinisial M untuk jaminan ke bank senilai 500 juta rupiah. Sementara korban sendiri hanya menerima uang 83 juta rupiah dari wanita berinisial R tersebut yang diterima secara berkala. Saya pinjam uang untuk keperluan keluarga, juga usaha. Sertifikat itu atas nama saya kan. Nah itu sekarang itu diganti dengan orang lain. Waktu tanda tangan itu saya juga nggak tahu. Lebih sadisnya lagi, yang bersangkutan hanya membayar 3-4 kali pembayaran. Setelah itu tidak dibayar sama sekali. Karenanya klien kami ini didatangi oleh bank plat merah tersebut memberikan informasi bahwa rumah ini mau dilelang. Akan dilelang, betul ya? Akan dilelang. Klien kami meminjam 250 juta, itu pun belum genap 250 juta, tapi dilakukan peralihan hak dengan cara jual beli. Nah, ini itikat buruk kedua pelaku ini sudah tertata, terstruktur. Dugaan kasus penipuan dan penggelapan sertifikat rumah yang menimpa korban ini kini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga digegerkan penemuan jasad manusia silver di Probolinggo, Jawa Timur. Korban tewas akibat pukulan benda tumpul di bagian wajah. Jasad manusia silver ditemukan di belakang warung kopi perempatan Pilang K, Probolinggo. Sejumlah luka didapati di wajah dan tubuh korban. Polisi datang memasang garis polisi dan melakukan identifikasi jasad. Sejumlah saksi dimintai keterangan. Hasil penyelidikan sementara, korban dan sejumlah temannya sempat terlibat perkelahian. Polisi masih memburu para pelaku. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus kematian siswi SMA Negeri 6 Jakarta akibat tersangkut kabel menjuntai dan tertabrak bus sekolah di Kebayoran Baru berbuntut panjang. Kini keluarga korban akan memperkarakan kasus ini ke ranah hukum. Nesya Amelia Efrian Putri, siswi kelas 10 SMA Negeri 6 Jakarta, meninggal dunia setelah tersangkut kabel listrik dan tertabrak bus sekolah di Jalan Lauser Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban yang sedang dibonceng motor oleh ayahnya menuju sekolah tersangkut kabel listrik yang menjuntai hingga akhirnya terjatuh. Di saat bersamaan melintas bus sekolah dan menabrak korban hingga meninggal di tempat, sementara ayahnya selamat. Yang saya lihat udah ada korbannya, udah geletak di situ tuh Mas. Udah geletak, terus yang bawa motornya juga udah duduk di situ, penumpang PCX itu. Kalau yang bawa motornya ada juga. Udah dibonceng ya? Dibonceng. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jajarannya bergerak cepat mendampingi keluarga korban dan menginstruksikan Dinas Perhubungan, Pendidikan, serta Bina Marga untuk memberikan dukungan maksimal. Ini sudah dengan sendirinya karena memang keluarga ini memahami tentang hukum. Sehingga neneknya juga meminta untuk itu. Karena ini persoalannya sudah masuk wilayah privat, kami persilakan untuk itu. Ketika melewati Jalan Lauser persis depan taman, ya ada kabel skor yang melintang, ya agak menjorok ke jalan, ya sehingga stang motor pengendara tersebut jadi menyangkut kemudian oleng. Sehingga jatuh, dan pada saat jatuh itu yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia. Kasus ini ditangani Unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak terancam. Di Bengkulu, belasan ribu kendaraan dinas menunggak pajak miliaran rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.